Masih di Manahan Solo Lovers. Makin asik makin ganahan. Yang tadi udah Restu bilang di jam sebelumnya, di jam 4 ke 5 ini Restu kedatangan teman-teman dari satu event yang sudah lama sekali ada di kota Solo. Sudah berjalan sekitar 11 tahunan Solo Lovers, lebih dari 10 tahun hadir di kota Solo. Untuk kamu anak-anak yang cinta banget sama dunia otomotif, Burnout 2026 akan segera hadir, dan di studio sudah ada teman-teman dari Burn Squad. Ada Mas Adam, Mas Murad, dan juga Mas Yuda. Selamat sore Mas. Selamat sore. Selamat sore, tepuk tangan buat biar agak sedikit meriah gitu ya. Ya. Oke. Terima kasih Mas Adam, Mas Murad, dan juga Mas Yuda sudah hadir di Solo Radio sore hari ini. Sama-sama, terima kasih Ya, Mas. let's talk about more about Burnout 2026. Sebelum kita ngomongin yang edisi tahun ini gitu ya. Sudah betul ya Mas, sudah 11 tahun ya berarti ya? Ya betul, Dari 2015. Boleh nggak diceritain sebetulnya, ini pendengar Manahan yang mungkin belum tahu Burnout juga gitu ya, semangat awal atau bagaimana perjalanan Burnout ini tuh hadir di kota Solo dari 2015 sampai ke tahun-tahun berikutnya? Monggo. Monggo Mas Menyut. Sebenarnya kita kan event kolektif ya, dari komunitas pecinta motor custom klasik. Kita ingin ada kegiatan pergerakan untuk memajukan motor-motor custom di Solo. Oke. Terus lahirlah Burnout pertama itu. Berarti itu kayak jadi wadah gitu kan ya? Iya, Jadi betul. wadah orang-orang Solo yang memang suka sama dunia otomotif. Iya, Apakah orang kemudian kreatif. Iya, kreatif. Kemudian apakah hanya memang berfokus sama motor aja Mas? Atau kan kalau aku lihat di ini spill sedikit ya Solo Lovers ya, konten acaranya kan ada motorcycle and also car exhibition. Ada mobil juga di sana hadir. Nah, kemudian apakah hanya dari awal muncul motor dulu, habis itu kemudian pecinta mobil lagi yang ikut hadir, atau memang seperti apa? Otomotif secara keseluruhan kah, atau seperti apa? Sebenarnya dari hobi-hobi cowok sebenarnya. Oke. Motor termasuk mobil kayak terus apa graffiti macam-macam gitu. Sepeda Hobi juga sepeda. Street art BMX, gitu ya? Bisa dibilang one of salah satunya ya? Iya, Oke. salah satunya. Custom lah gitu. Oke. Berarti dari awal itu memang karena ada di kota Solo dari 2015. Berarti bisa dibilang sebetulnya penikmat dan juga orang-orang yang menggeluti dunia itu banyak ya? Banyak. Banyak. Seperti apa perkembangannya sampai 11 tahun berjalan Mas? Orang-orang yang salah satunya Mas Abbas Rozak di ujung sana ya. Anak motornya Solo Radio banget kan. Seperti apa sebetulnya kalau kita ngomongin kota Solo sendiri terhadap anak-anak muda, enggak cuma muda juga sih ya, semua orang-orang yang menggeluti dan menikmati dunia otomotif terutama motor custom ini tuh sebetulnya kayak gimana perkembangannya dari Mas Adam dari Oke, awal kalau- hadir sampai sekarang? Ngomongin perkembangannya sih makin kesini makin menyenangkan ya, karena lebih kompleks. Kompleksnya di nggak kaku, banyak pendatang baru, banyak karakter baru yang muncul, dan kalau yang saya lihat sih makin kesini mereka berkaryanya lebih jujur. Dalam artian apa tuh Mas Adam berkarya lebih jujur? Lebih Emang tadi nggak jujur kan? enggak, karena kan dulu ada kepentingan tren ya. Oh, oke. Ada kepentingan pribadi ya buat validasi apalah seperti itu. Kalau sekarang tuh saya lihat di ranah custom culture, di otomotifnya sendiri mereka berkaryanya lebih jujur, lebih apa adanya, lebih ya, karena emang kalau ngomongin motor dan mobil custom itu kan karena nggak ada di pabrikan ya. Ya. Jadi budaya ini muncul karena aku pengen gawe sing sesuai karepku dewe. Nah itu makin kesini makin menyenangkannya itu seperti itu. Yang tadinya awalnya tadi aku mention beberapa yang disebutkan sama Mas Sadam, ada berkarya lebih jujur, yang tadi mencari validasi. Kaitannya berarti sama komunitas nggak sih Mas? Iya pasti dong. Iya kan, maksudnya kayak bagaimana mereka bisa diterima di sebuah komunitas. Betul. Iya kan, itu berarti dua mata pisau dong. Ada komunitas. Kalau menurut Mas Adam gimana? Apakah memang komunitas ini tuh awalnya memang hanya untuk mencari validasi, atau memang akhirnya komunitas shifting melahirkan orang-orang yang lebih jujur gitu? Seperti apa? Lebih ke ini Mas, gambarannya kalau minyak kan bisanya nyatu sama minyak ya. Kalau air bisanya nyatu sama air. Jadi mereka tuh punya wadah sendiri-sendiri. Dan kalau dulu komunitas itu kan lebih kaku ya. Kalau sekarang lebih fleksibel lagi. Bisa. Dulu lebih eksklusif kah? Bisa dibilang? Iya, seperti itu. Sekarang lebih inklusif. Iya. Siapa aja bisa bikin, dan anggotanya cuma beberapa pun nggak masalah. Yang penting mereka bisa jujur berkarya gitu aja. Kalau tadi mention apa yang disebutin sama Mas Yuda,
hobi anak cowok. Kayak sekarang juga perempuan-perempuan juga banyak sekali yang Banyak lah itu. udah mulai menikmati mengcustom motor atau Iya, mobil ya, Mas. Makanya aku bilang tadi itu semakin kesini makin menyenangkan. Itu salah satu bentuk dan contohnya. Iya, Lebih banyak lapisan masyarakatnya, lebih banyak yang dijangkau ya. betul. Karena kan kayak dulu tuh niche banget ya, Mas. Ya nggak sih? Ini siapa? Niche sih maksudnya kayak apa ya? Niche sama Mas Abbas. Niche. Iya, sangat spesifik, eksklusif banget lah, Oh, eksklusif eksklusif, banget. oh iya. Ya, niche. Nah, maaf ya Mas Adam ya. Bahasanya tuh pokoknya dulu tuh sangat amat nggak banyak lah Iya, betul, yang menggeluti, betul. yang menikmati atau menjalani motor custom itu, Iya, gitu betul. kan. Mm-mm. Kemudian apakah gini deh, kemudian peran burnout sendiri sebagai event, Iya. sebagai wadah Iya. mendukung shiftingnya itu terjadi seperti apa sebetulnya? Semangatnya apakah memang untuk mengusahakan shifting itu supaya lebih diterima banyak orang atau kayak gimana semangat dari awal? Semangatnya sih kembali lagi ke tadi ya, kita menjadi wadah, jadi melting pot buat seluruh penikmat, seluruh orang yang menjalani custom culture tersebut. Kita jadi dandangnya itu Mas. Enggak, jadi tempatnya. Jadi Jadi wajannya ya, Mas, Jadi ya. wajannya dari berbagai komposisi kita jadikan sajian yang menyenangkan. Oke. Tahun ini akan kolaborasi dengan Tegangan Tinggi. Iya betul banget. Salah satu festival musik keras juga di Iya, Kota Solo. Iya. Sudah ada 2 edisi sebelumnya. Iya. Nah, kalau misalnya collab sama music festival seperti ini mulai kapan, Mas? Ini baru pertama kali ini Mas. Tahun lalu itu collab sama apa ya, Mas, kalau nggak salah ya, yang Inextinguished itu. Itu Enggak collab sih. Enggak Mas. collab, Iya. Burnout sendiri aja. Sendiri. Cuman mungkin pengemasan acaranya beda ya. Iya. Kalau tahun lalu itu sedikit refreshment, tahun lalu itu kita Burnout itu boxing kan ya? Boxing. Ada boxingnya kan, itu kayak kalau nggak salah, correct me if I'm wrong ya. Itu kayak baik komunitas, anak-anak komunitas motor di Solo Raya atau di Indonesia ya pada waktu itu ya. Solo Raya. Raya. Adu boxing. Iya. Iya. Gitu, menjadi salah satu main eventnya dan juga magnetnya. Iya. Iya, betul. Tahun ini music. Tahun ini ya music. Seperti apa Ada nih? tambahan musik tapi sebenarnya Ada magnet tambahan utamanya ada tetap gelaran otomotif itu tersebut. Nah, itu dia. Ngomongin kolaborasi, Mas. Mm-mm. Sekarang kita nggak bisa pungkiri ya, Solo ini kan kota yang nggak pernah libur. Setiap weekend tuh ada aja acara. Iya betul. Dan salah satunya festival musik yang menjadi salah satu magnet. Apakah ini juga menjadi salah satu alasan akhirnya Burnout collab jalan bareng dengan sebuah festival musik yang musiknya juga tetap harus sesuai sama Burnout, yang lebih keras dan lebih cadas gitu, atau seperti apa? Tentunya iya. Jadi Tegangan Tinggi hadir Solo Lovers tahun ini bersama Burnout for the very first time, untuk pertama kalinya akan menyajikan gelaran otomotif dan juga ada musiknya juga. Iya music festival. 25 Juli 2026 di Parkir Barat The Colomadu. Iya. Itu dia Solo Lovers ya. Kita sekarang ngomongin temanya nih, Mas. Mas Murad mungkin bisa menjawab ya. Maranggeni. Nah, menuju api katanya artinya kan ya. Iya, iya. Harusnya Ya. ini yang bikin. Oh, Mas Adam yang bikin. temanya itu Oh ya, Mas oke. Adam. Silakan Mas Adam. Tolong dielaborasi itu sebetulnya temanya apa yang sesuai sama Burnout tahun ini, Maranggeni. Maranggeni. Jadi dulu iya yang tahun kemarin adalah Inextinguished Iya. itu ya. Inextinguished. Susah ya, susah. Ki sapa sing golek jeneng Mas Itu Inextinguished? Mas Fahmi. Oke. Itu waktu itu adalah semangatnya adalah tidak terpadamkan. Ya. Waktu itu karena ya setelah hiatus beberapa waktu terus kita kembali hadir dengan semangat yang tidak terpadamkan di tahun lalu. Dan di tahun ini semangatnya kita adalah semua menuju api. Oke. Dan saya usulkan memberi nama adalah Maranggeni. Maranggeni adalah menuju api. Marang dan geni. Ya. Seperti itu. Kenapa Maranggeni? Karena kalau kita tahu api adalah unsur paling utama di dalam kehidupan manusia ya. Seperti matahari kan Ya. unsur utamanya api, terus ada api juga di Unsur dalam, vital ya Mas. Iya. Di dalam diri kita masing-masing kan juga ada apinya. Ya itu jadi kenapa menuju api, karena itu emang elemen penting dalam kehidupan kita. Kehidupan Seperti dan itu. juga otomotif pun juga perlu Ya, api. arahnya kehidupan otomotif, kehidupan custom culture, kehidupan industri kreatif, Ya. pergerakan, perlawanan, apapun itu. Oke. Kalau tahun lalu temanya agak susah disebutkan ya, Inextinguished. Inextinguishable. Tahun ini yang bikin Mas Adam dan lu gampang gitu.
Marang geni Solo Lovers. Pokoknya berapi-api acara ini, api semangat dari bisa dibilang burnout-nya itu sendiri. Namanya juga The Burnout ya. Iya. Jangan diinggrisin. Jangan di Go to fire. Through the Fire sih ya, kayak cakakan ya lagu ini cakakan ya. Through the Fire, Marang geni Solo Lovers. Jadi event yang sangat berapi-api membawa semangat kolaborasi dan juga solidaritas. Iya betul. Kalau ngomongin soal komunitas motor, anak-anak motor gitu ya, secara awam kan yang kental tuh solidaritasnya gitu. Pasti. Ya, Iya, Pak. Mas Murad ya, solidaritas tinggi. Kalau dari Burnout-nya sendiri seperti apa kaitannya sama membangun solidarity itu sendiri yang memang menjadi cikal bakal semangat dari adanya komunitas-komunitas motor, komunitas-komunitas otomotif kan Mas? Kalau dari kita Mas, dari tahun ke tahun emang selalu ada teman-teman yang bersquad baru. Sebutan bersquad itu di panitia ya? Panitia Burnout namanya Burn Squad. Iya, Burn Squad. Oke. Jadi setiap tahun itu ada teman-teman dari komunitas yang masuk Burn Squad baru dan bantu untuk perayaan gelaran burnout di tahun-tahun itu. Misal tahun ini juga ada beberapa teman-teman dari komunitas, termasuk volunteer juga. Banyak sih Mas. Tahun kemarin juga ada teman-teman dari komunitas juga yang masuk ke Burn Squad. Setiap tahun ada terus itu. Itu yang bikin kita lebih akrab sama teman-teman komunitas sebetulnya. Rasa Saling memiliki. Iya. Memiliki burnout-nya itu nggak lebih ada eksklusif Eksklusivitas. karaoke. Beda Mas. Eksklusivitas itu jadi kita ngajak Jayamennya terus karaoke. ngajak tadi teman-teman baru yang sama bergelut, dan itu tadi yang mau kita timbulkan ada rasa memiliki burnout itu sebagai pelaku custom culture di Solo Raya. Ya. Tadi ya, membangun inklusivitas, sudah tidak eksklusif lagi tapi lebih inklusif. Artinya yang menikmati burnout itu akhirnya lebih banyak. Iya. Ya, enggak cuman enggak cuman seusia kita semua di sini, tapi juga mungkin yang masih muda banget atau Anak-anak pun bisa. Anak-anak pun bisa, atau yang sudah dewasa, mungkin sudah senior, sudah lansia pun juga bisa menikmati. Nah, dari kenyataan tersebut tadi kan melting pots, habis itu adanya inklusivitas, adanya shifting culture dari anak-anak yang tadinya mungkin hanya mencari validasi, hanya kayak FOMO aja kalau anak bilang sekarang gitu ya. Custom motor itu cuma untuk segelintir orang lah, sampai akhirnya burnout sekarang bisa diterima sebesar ini. Perjalanan dari 2015 sampai 2026 ini begitu. Improvement apa yang dilakukan sama burnout sih untuk secara event nih mungkin ya, Mas Yuda mungkin atau Mas Murad bisa menjawab secara event itu sendiri supaya bisa lebih diterima dengan lebih mudah sama masyarakat. Orang tuh nggak takut gitu loh mau ke burnout gitu kan, kayak burnout acara apa King, kok aku tidak nyambung dan segala macam. Padahal kan nggak seperti itu ya kan, semua orang bisa menikmati segala macam lapisan masyarakat bisa menikmati. Kemudian improvement apa yang sudah dilakukan? Kita setiap tahun ada activity yang berbeda sih Mas. Ya. Kita pernah tongstan ya? Tongstan ada. Tongstan itu pernah ada. 2000 berapa tuh? 2017 atau 2018. Itu juga culture juga itu ya. Ya Culture sekaten itu ya. Iya. Culture sekaten lah itu ada. Terus di 2023 kalau nggak salah yang Pushbike. Pushbike. Oh, pernah juga sama Pushbike. Pernah sama Pushbike. Terus kemarin ada boxing juga. Terus tahun ini kita ada activity Beyblade itu yang permainan zaman dulu itu ya. Gangsingan modern itu Mas. Iya. Oh. Itu juga, terus sama tegangan tinggi, collab sama tegangan tinggi itu juga salah satunya itu Mas. Jadi setiap tahun kita selalu berusaha menghadirkan activity yang berbeda dan suasana burnout yang berbeda. Iya. Kita istilahnya masuk untuk semua umur lah Mas. Itu dia. Anak-anak, betul. bapak-bapak, ibu-ibu. Bagaimana event ini tuh bisa dinikmati sama semua orang, kita gitu kan betul, intinya kan. betul. Dia kasih aja hal-hal yang mereka suka gitu kan Betul. ya, tidak yang memang menjadi manut utamanya tetap exhibition dari motor custom dan mobil custom, tapi sub eventnya, sub kontennya juga baik sekali yang juga bisa dinikmati sama banyak orang. Iya, betul. Gitu dia soal. Oh, yang tahun Zumba kemarin ada. ada Zumba. Tahun Zumba. kemarin. Tahun lalu tuh kayaknya ada Zumba tuh Mas. Ada. Zin siapa itu, inget nggak tahun lalu?
Zinnya tuh instruktur zumbanya siapa itu? Anak motor juga nggak jangan-jangan? Bukan. Bukan ya? Dari mana ya? Sore-sore. Iya. Zinina namanya kalau nggak salah. Oh Zinina, perempuan ya si Iya, Mbak Nina iya. itu ya Zinina ya. Shout out Mbak Nina ya, dia sering banget sama dia juga soalnya kan Zinina kan. Paling terbatas gimana nih? Tahun lalu tuh kayaknya sporty banget ya pas temanya. Iya. Tahun lalu di Rasa Madu kan kalau nggak salah kan? Iya, Rasa betul, Madu. Rasa Tahun lalu Madu di Rasa Madu karena ada boxing, ada zumba. Iya. Nggak dibalikin lagi zumba tahun ini? Tahun ini sepeda. Sepeda ada, strolling city-nya ada, terus Ada ada ya? fingerboard, ada Beyblade, ada diecast, Ya. custom diecast, terus kompetisi fotografi di diecast juga. Diecast nanti kayaknya Mas Yuda kali ya, lebih ini ya Mas Iya. ya. Ada tato juga. Ah komplit. Banyak. Culture itu soul lovers. Jadi bisa dibilang kalau mau datang ke burnout gak usah takut kali ya Mas. Ini talk show sore hari ini juga bisa clear pikiran-pikiran soul lovers yang masih agak ragu untuk datang ke burnout, takutnya segmented gitu kayak yang datang ke burnout. Enggak ya. Semua orang bisa datang soul Bisa. lovers karena tahun ini pun juga collab sama Tegangan Tinggi. Ini yang mau aku tanyakan. Kenapa kok akhirnya berkolaborasi dengan Tegangan Tinggi yang notabene kan beda kan pasti kan, niche-nya beda tuh, segmennya beda. Ada alasan tersendiri untuk memilih Tegangan Tinggi berkolaborasi tahun ini? Mas Adam? Biar ada tantangan baru aja kalau dari saya pribadi. Apa kayak ada salingnya Tegangan Tinggi juga bisa mendapatkan spotlight untuk memperkenalkan event mereka juga yang ada di Solo. Bisa jadi ya. Gitu Kalau ya? saya sih sesederhana wah ini gen enek tantangan anyar wae iki. Karena saya lihat di beberapa event yang sudah ada itu belum pernah ya saya ketemu dua event yang berseberangan itu menjalin kerjasama. Oh. Apalagi event otomotif dan event musik keras. Makanya kemarin agak pusing karena belum Iya. ada contoh nih. Betul. Karena kalau dipakai logika juga agak susah ya Mas ya. Kalau misalnya kita pakai logik gitu ya, bagaimana bisa acara otomotif collab dengan festival musik. Meskipun festival musiknya pun juga sebenarnya festival musik keras gitu ya. Iya. Itu dia Soul Lovers. Baik sekali bintang tamu yang akan hadir. Ada siapa aja yang akan kita bahas nanti Soul Lovers. Habis ini kita akan ngomong tentang konten-konten acaranya karena banyak sekali. Selain motorcycle and also car exhibition, ada banyak banget, ada Dyno Days ya, ada Dyno Test, ada community gathering juga, dan katanya juga berkolaborasi dengan banyak sekali komunitas-komunitas motor di seluruh Indonesia. Iya. Itu Soul Lovers. Tadi juga menarik ada Beyblade tiba-tiba di acara Burnout baru kali ini kayaknya ya. Iya. Ya itu apakah hanya anak-anak kecil saja, apakah orang-orang dewasa juga bisa? Soul Lovers stay tune terus di Manahan karena Burnout dan Manahan akan segera kembali setelah berikut ini. 929 FM Solo Radio, your famous fit and fashionable station in the city. Solo Lovers Burnout 2026 Maranggeni akan hadir di Solo soon ya. Di minggu ini Solo Lovers tanggal 25 Juli 2026 hari Sabtu. Dan di studio masih ada Mas Murad, Mas Yuda dan juga Mas Adam. Ini yang ditunggu-tunggu banget adalah tadi di-spill sedikit di awal ya Mas. Kalau banyak sekali event-event lain selain yang utamanya adalah exhibition ya sebetulnya ya, motorcycle dan juga car exhibition yang custom itu. Nah, let's talk about itu dulu. Tahun ini kalau dari main attractionnya gitu, magnet utamanya adalah exhibition, apa yang akan dibawa tahun ini? Itu tuh mereka submission ya Mas ya? Ya. Ya, silakan Mas Yuda. Tahun ini kita kan open lagi submission Mm-mm. dan biasanya kita ada submission, ada apa submission? Invitation. Yap. Ada mobil motor, submission kita ada 2 kategori, namanya jaran angkut, satunya Tosan Kawuri. Tosan Kawuri. Ya. Nanti juga ada two stroke juga dari Racer Test. Racertis. Dyno test. Ada motor two stroke dan ada event apa? Activity dyno testnya. Nanti total mobil motor ada 100 buat display. Oke. 100 motor, 100 mobil atau totalnya 100? Total 100. Oke. 100 motor mobil. Oke, tadi ada 2 kategori yang disebut sama Mas Yuda, ada Tosan Kawuri dan jaran angkut. Nah, silakan dijelaskan kepada Solo Lovers. Kalau kata orang zaman sekarang pakai bahasa bayi katanya gitu. Nah, itu apa ya Mas Yuda ya? Itu sebenarnya bahasa Jawa kuno ya, lama ya. Oh, Tosan Kawuri itu ya motor custom gitu aja sih. oke. Kalau jaran angkut Jaran angkut motor kargo. yang dibawa tadi yang kau bilang itu ya? Ya, Yang ya, belakangnya ada carriage-nya itu kan? Iya. Oke. Itu 2 kategori utama yang Iya. akan lalu apa lagi? Two stroke sama mobil-mobil sih. Oke.
Itu tuh kalau exhibition ini aku bener-bener nanya ya Mas ya, ini awam ya. Itu nanti kalau misalkan melihat exhibition itu tuh kayak bisa nyobain juga kayak menungganginya naik gitu apa cuman dilihat dong? Enggak boleh. Enggak boleh ya? Jangan Nggak boleh ya? dipegang. Nggak boleh ya? Oh nggak boleh dipegang. Nggak boleh ya solo lovers ya. Siapa tahu kan kayak gratil tangannya ngapa nggak boleh. Jangan ya. Oke. Kemudian yang bisa dipegang tuh apa di sana? Omongan panitia. Jajanan di Oh F&B. iya, Bisa. F&B-nya besok banyak banget. F&B ada banyak Banyak, sekali. iya. UMKM terlibat ya Iya, Mas betul. ya. Ada berapa kalau tenan UMKM? 2000. Banyak banget dong. Oke, piang. Festival Solo itu. Jajan Solo. Project di Sal kalah iki project di. 2000 tenan. Ya oke. Jadi pokoknya intinya adalah custom motorcycle nggak boleh dipegang ya, solo Jangan. lovers ya nggak boleh disentuh sama sekali, dilihat aja. Di foto dilihat Di foto, boleh. dilihat. Ini berarti yang kemarin submit itu dari mana aja Mas? Monggo Mas Yuda. Yuda. Submit dari Solo sekitar sih, di luar Solo ada juga. Dari mana Mas yang paling jauh tahun ini? Paling jauh submit mana ya? Masih di Semarang, Bandung ada juga ya. Oke. Proses kurasinya seperti apa sih sebetulnya nanti otomotif yang akan ditampilkan di Burnout tuh selama ini tuh seperti apa proses kurasinya? Mereka submit, nanti ngirim foto, nanti di apa namanya panitia melihat mana yang lolos, mana yang enggak, yang sesuai dengan kriteria tahun ini. Biasanya kan ada tema-tema kan. Kalau sesuai dengan tema tahun ini bisa lolos. Nah, Gitu. itu seperti apa kriterianya kalau untuk yang tahun ini yang bisa nanti muncul di sana itu tuh apa? Motor yang harus apa gitu yang akan muncul? Kan kata beda-beda tuh ya setiap tahun ya. Nah, yang kali ini seperti apa? Fokusnya ke arah mana tuh? Condongnya. Yang kayak jarak angkut kan. Mm-mm. Nah, tahun ini kan kita pernah ada jarak angkut ya, sesuai tema jarak angkut kita. Jadi kita dibanyakin tema itunya, jadi motor yang bertema jarak angkut itu agak banyak. Hmm. Terus yang perusahaan Kawuri, motor custom, motor apa namanya klasik itu yang istilahnya jarang dilihat di jalanan lah. Oke. Itu tuh terus gini kemudian yang lebih spesifik lagi deh. Misalnya yang ditampilkan di exhibition itu nanti itu apakah hanya motor keluaran tahun berapa minimal atau maksimal Nggak ada. atau yang customnya harus seperti apa gitu, apa seperti apa tuh? Sebenarnya apa ya, kalau tahun itu nggak ada itu sih, auto cc pun nggak ada batasan. Cuman kalau kita lihat dari unik apa namanya ya, Keunikannya itu Keunikan. sendiri. Itu dari mana Mas kalau keunikannya? Bentuknya ya bentuk, Atau tampilan, nilai sejarah dari motor tersebut juga Itu termasuk. juga itu bisa masuknya ke klasiknya. Hmm. Klasik kan ya, Ya, punya nilai historis sendiri. Yang si pemilik tahu yang harus nanti bisa ada kayak penjelasan gitu nggak sih untuk orang yang mungkin pertama kali ke Burnout, ini motor apa, ini tuh biasanya modelnya ada apa. spesifikasinya motor Oh. apa, pemilik, Tahun bengkel berapa, gitu, itu iya. ada ukuran roda gitu biasanya ada. Ada sisi edukasinya juga. Ah itu dia yang juga orang yang nggak tahu jadi tahu kan. Iya, Sisi ada sisi edukasinya itu edukasinya seperti di apa situ. Mas nanti contohnya? Contohnya nanti kita ada Jawabannya sampai banget loh. Sisi edukasinya. Wah, aku tertarik banget. Edukasi apa nih? Mungkin gini kali ya. Orang-orang yang nggak tahu motor custom itu apa aja modelannya di sana bisa tahu. Iya, gitu kan. bisa tahu. Ada tanya jawab bisa sama panitia kali ya. Bisa. Di situ MC-nya juga MC-nya bisa. adalah MC biasa besok Iya betul ya. sekali. Biasanya nanti kalau ada yang nanya ke MC, saya akan langsung lempar ke panitia lagi. Waduh, ya. Oh ya, oke. Jadi nanti pokoknya datang nggak cuman eye pleasing aja, tapi juga bisa tahu something new gitu kan ya. Pasti Itu dia karena ada nilai edukasinya juga yang disebutkan sama Mas Adam tadi Iya. di Burnout Maranggeni Solo Lovers. Oke, sekarang kita ini frequently asking and questionnya adalah masuknya gratis atau ada tiket Mas Adam? Ada tiket dong. Tiketnya berapa harganya Mas Adam? Mau yang berapa? Loh, ayo nggak apa jualan Oh, aja iya. Mas Adam. Gratis juga ada. Gratis juga ada. Gratis juga ada, ini beneran ya nih? Yang Ya, mana? harus di make sure dulu nih Oh bener ada, apa enggak. ada gratis ada jadi ada activity yang Burnout lakukan dan bekerja sama dengan beberapa komunitas motor dan sepeda di Solo. Hmm. Kemarin kita waktu road to Burnout ada ridingnya, Ya. motoran. Terus mereka mendapatkan paspor. Oke.
Yang warna merah itu ya, Mas? Ya, mendapatkan paspor, terus kemudian di hari H nanti mereka harus ikut riding lagi, mendapatkan penanda khusus di paspor tersebut, dan bisa masuk secara gratis. Yang kedua, kita bekerja sama teman-teman sepeda yang ikut strolling city di hari H, bisa masuk secara gratis juga. Itu yang city rolling burnout itu ya? Ada strolling, ada City rolling. Beda itu. Iya, Strolling yang sepeda. yang strolling, yang sepeda, yang city rolling yang motor. Yang motor. Itu berarti harus otomatis yang ikut tanggal 25 harus ikut kemarin tanggal 11 berarti. Harusnya ya. Yang motor ya. motor, ya. Kalau yang sepeda yang Besok hanya yang di strolling itu aja akan mendapatkan si paspor merah itu tadi. Iya, terus nanti masuk secara gratis. Oke, kalau bayar emang berapa sih, Mas? 85.000. 85.000. Sementara ini 85.000, tapi ada banyak Ada bundling ya, Mas? bundling juga, ada beberapa promo juga, bisa dijelaskan oleh Mas Murad. Silakan Mas Murad. Ya, paket bundling. Bundling tiket. Wah, karena baik banget nih Solo Lovers buat kamu. Jadi semakin datangnya lebih banyak, lebih murah ya, Mas? Betul. Silakan. Kita hari ini masih ada penjualan tiket di Altatik masih buka. Itu reguler di angka 85.000. Itu ada bundling berdua di 150.000 ya. 150.000 sama bundling berempat di 280.000. Itu dia. Itu ada yang kalau mau pengen lebih murah lagi, kita bekerja sama Rich Garage sama Elswood juga. Sekarang tanggal 20. Oh, kalau 20 ini ada kode voucher. Kode voucher Burnout X Elswood itu kalian bakal dapat tiket di harga 65.000. Kalau belinya di Elswood. Di Artatik ya? juga, iya. Pakai kode referral tadi. Iya. Yang adalah Burnout X Elswood. Burnout X digabung semua ya berarti ya. Digabung Burnout semua. X Elswood ELSFOODS. Sampai D aja. Oh, sampai D aja. FOD. Oke. Iya. Jadi Burnout X Elswood gitu ya. Nah, kalau ngomongin soal official tiket dealernya ada di mana aja, Mas Murad? Kita ada di Hong Kitong, Resertis, Selby, Belukar, Oke. Elswood, ada kedai kopi Pak Agus juga ya. Pak Agus, ya. Tadi Mas Adam bilang di off air katanya kalau misalkan di beberapa official tiket booth-nya juga ada harga-harga spesial juga ya. Iya. Mas Adam contohnya di mana, Mas? Contohnya jadi seumpama kamu ke Shelby, kamu jajan air mineral aja lah 5.000 nanti. Oke. Tak kasih potongan 10.000 buat. Gitu ya. Jadi 75.000. Tiketnya itu ya. Iya. Satu orang tuh ya. Oke, Solo Lovers. Mantap banget. Makanya dilihat juga follow Instagram mereka di @burnout_id karena sudah dipin juga sama adminnya gitu ya. Tiket dealernya di mana aja dan di tempat-tempat tersebut ada harga-harga spesial Pasti. yang dikasih sama teman-teman dari Burnout untuk menyaksikan keseruan Burnout tahun ini yang kolaborasi dengan Tegangan Tinggi Festival menghadirkan banyak sekali line up yang pasti ditunggu-tunggu. Siapa aja yang akan hadir tahun ini di Burnout yang menjadi first time experience juga ya pastinya ya. Pastinya. Burnout tahun ini siapa aja Mas line up-nya? Ada Seringai hadir Solo Lovers. Ini menjadi kali pertama Seringai main di Solo ya setelah ditinggal sama Mas Riki Sihaan ya. Mendiang ya. Kemudian Solo apa di Indonesia? Di Solo Mas. Mana Pernah di Jakarta sekali. Nenek Solo iya lagi. Iya, Solo baru pertama kali. Ada Seringai, ada Komunal. Yap. Ada White Swan dari Bali juga. Yap. Sama ada Teenage Daystar. Oke. Sak Vincent nih. Serius. Tapi Vincentan. Orang pada ngarep nih Vincent gimana habis dari Suaraga datang lagi kah bersama Teenage Daystar nggak pernah tahu. Ya kalau makanya mau hadir. makanya siapa tahu ada surprise. Makanya beli tiket dan lihat aja nanti. Itu dia Solo Lovers. Siapa tahu nih Mas Adam keceplosan ya. Enggak. Kita nggak tahu. Itu Vincentnya tukang parkir nggak. Jenenge Vincent Yohan. Jenenge Vincent. White Swan, Seringai, Komunal, Teenage Daystar akan hadir Solo Lovers di Burnout X Tegangan Tinggi Maranggeni 25 Juli 2026 di parkir barat The Colomadu. Open gate jam berapa Mas Murad? Jam 10. Jam 10 Kita pagi. jam 10 start trading dari sini, tapi sana sudah open gate. Sudah open, kita start trading sampai venue sekitar jam 11-an ya Kak ya. Itu nanti teman-teman baru bisa masuk. Trading start dari mana? Bulls.
dari Mungkin ada. anu metese Mas. Suka Sragen ya, tahu banget ya Mas ya. Sragen. Kalau Oh, yang sepeda tadi yang Strolling City kita dari Taman Makam Pahlawan, Bandung tapi. Tambakan Pahlawan Surabaya tapi ya kan tekan Solo Gendelen. Oke, jadi memang baik sekali Solo Lovers yang akan hadir di sana dan juga konten-konten acaranya juga baik banget. Aku ada beberapa yang menarik nih, ada yang namanya Dino Days. Iya. Bisa nggak dijelaskan kepada Solo Lovers apa itu Dino Days? Ada beberapa kategori juga ya Mas ya. Iya. Ada yang custom, Gambaran umumnya aja ya. Silakan. Dino Days itu Dino Test. Kita berkompetisi besar-besaran horsepower di motor. Akan dites speednya segala macam gitu ya. Iya, Kekuatan. kekuatan power motornya, horsepowernya Mm-mm. itu. Dan besok kita bekerja sama dengan Racertis sebagai penyelenggara salah satu activity tersebut. Oke. Dan untuk detailsnya, bagaimana cara ikutnya, apa regulasinya bisa dicek di Instagramnya Burnout. Itu yang bisa ikutan No Dino Dino Test itu tuh hanya yang sudah submission atau umum bisa siapapun. Umum bisa, kan ada biaya pendaftarannya juga, Mm-mm. ada klasifikasi kelasnya juga. Lebih lengkapnya nanti ada di Instagramnya Burnout. Oke, itu dia Solo Lovers. Jadi bisa bebas ya, siapapun bisa ikut, Iya, daftar aja daftar gitu ya. Yang penting spesifikasi motor kamu yang mau ikutan Dino Test ini sesuai Iya. gitu ya. Nanti pokoknya bisa langsung dilihat semuanya di @burnout_id tersedia informasinya di sana. Yang menarik juga adanya community gathering yang menjadi salah Iya. satu semangat api dari Burnout itu sendiri. Mm-mm. Melibatkan berapa komunitas tahun ini Mas Murad, Mas Yuda, Mas Adam? 40-an ya. Lebih. Around Indonesia ya. Enggak, lebih hampir 2 juta. Rame banget kayak mesti ya. Di Colomadu isinya uang, isinya komunitas ya gue ya. 40 apa 60 ya? Punjul kan nek karo sing. Oh kalau yang ya. Itu tuh sebetulnya kalau misalkan gathering itu tuh nanti mereka tuh seperti networking kah? Atau Iya. mereka juga akan memamerkan ciri khas dari mereka masing-masing? Ada, nanti ada beberapa komunitas yang saya sediakan space Oke. untuk menampilkan ciri khas masing-masing dari komunitas tersebut. Apa aja Mas yang unik-unik yang Mas Adam tahu? Yang unik-unik besok ada pembacaan primbon. Loh ini beneran tapi, Oke. aku cek aku. Oke. Enek pembacaan primbon. Dari komunitas-komunitas itu. Iya, salah satu yang unik itu. Tarot nggak ada ya? Tarot lewat ya Primbon. Kurang Jawa, Mas. Kurang jauh bener. Primbon. Karena Primbon. temanya marang geni nih, Iya. temanya ineng gus mau tarot ya, tapi nih misalnya marang geni Primbon. Primbon. Berarti weton bisa dibaca ya? Mas? Bisa. Ih seru banget. Serius, ada ini serius. Aku nggak bercanda Iya, kayak gini iya. ya. Karena selama ini orang kan tarot terus ya, orang Solo anak-anak muda ini ya. Mm-mm. Sekali-sekali dibaca Primbon. Primbon, betul. Iya, Ada iya. nanti. Pasarannya apa? Kliwon. Kliwon. Ada kodam. Saya kodam ada. Ada. Kodam Brawijaya ya. Isinya abri nih. Teko kon push up ya. Oke. Ada art exhibition juga Mas Yuda. Ada. Ini apa ini kalau art exhibition ini? Karena kalau art apakah juga otomotif atau art itu sendiri? Seni apa yang akan di exhibitionkan? Apapun seninya asal 2 dimensi atau 3 dimensi. Oh, apapun itu. Apapun itu. Bisa kayak patung, Heeh. lukisan, Bisa lukisan ya. even otomotif pun juga bisa. Iya, bisa. Jenengan dipajang ya sakit. Kan 3 dimensi ya. Iya sih, aku 4 dimensi 4 sih Mas dimensi. BTW. Di mute nih. Itu suara nih. Itu udah selesai ya, tapi ya submissionnya ya di tanggal 19 kemarin ya. Iya, Iya, betul. Selesai. Banyak Mas yang ikut yang Puji art Tuhan exhibition. banyak. Puji Tuhan banyak ya. Iya. Dari seluruh Indonesia atau Yang paling jauh di terus ya, Pelupuh. Iya. Kalau ditepus ya maksudnya tepus Jogja ya. Ini Solo Lovers di Instagramnya burnout_id itu di pin ada limited offer ya. Ada beberapa tanggal-tanggal. Hari ini itu kode vouchernya Burnout X Food ya. Sampai besok ya Mas Murad Sampai ya. besok. Iya. Sampai tanggal 21 Juli itu ada harga spesial 65.000. Bisa di scan aja barcode yang ada di sana, bisa mendapatkan harga spesial untuk ikutan dan nonton Burnout Maranggeni 2026 bersama dengan Tegangan Tinggi. Ada open gate Mas, open gate jam 10. Ada 10. close gate nggak kemudian? Kayak orang kalau udah masuk bisa kayak keluar masuk acara bebas atau kayak nggak? Oh itu jam Mekanismenya. 7. Jam 7 kita udah nggak bisa keluar masuk sih Mas. Kalau Oke. kita udah masuk keluar Harus mau beli masuk lagi. Beli lagi ya. Beli lagi. Hmm. Itu Oke. jam 7 malam. Oke.
Tadi exhibition mulai dari jam 10 pagi. Kalau yang music performance dari jam berapa, Mas? Kebetulan kita ada 2 stage untuk Oh, ada dua tahun stage. ini. Ya, ada di main stage sama Mini mini stage. stage. Mini stage itu kita mulai dari jam 12 siang. Yang di mini stage itu berarti akan menampilkan siapa-siapa aja. Di mini stage Local heroes. Ya, lokal. Ya. Dari lokal- Salah lokal satunya heroes. Niken Salindri. Dan membawakan rock ya. Nicky Sandri membawakan rock ya yang permainan jazz ya. Oh. Membawakan rock. Orang nganggo jari emang nge-rock ya pakai. Oke. Berarti melibatkan musisi-musisi solo juga, Iya. lokal-lokal Iya. heroes yang musik rock juga, maksudnya musik cadas juga atau bebas? Enggak. Itu yang lebih Meltik, misalnya Meltik itu main di yang Meltik bisa Wagyu. sing Meltik Wagyu. Wagyu. Siapa tahu ada Meltik di acara burnout. Ya, kita nggak pernah tahu loh ada Meltik. Tidak pernah tahu Nggak tuh. pernah tahu. Kalau di main stage-nya dari jam Selepas maghrib. Selepas maghrib. rundown akan di-share kan, Mas? Oh iya pasti. dong. Pasti Rundown akan di-share solo lovers Setelah akan hari H ya. buat apa? Ya, surprise. Rundown mana, Mas? Nanti H plus seminggu. Ya, solo lovers The White Swan, Seringai Komunal Teenage Dead Star. Burnout punya jingle yang bikin Iya. Mas Adam. Saya sama teman saya. Asik, Mas Adam ini apa nih? Jingle-nya ganti-ganti terus tiap tahun. Kayaknya kalau tahun kemarin kita ambil dari salah satu lagu ya band lokal Solo juga dari Sukoharjo Luis. Yang tahun ini saya sama teman saya namanya Mas Haikal Busbol kita mengarrange ini. Mas Adam musician? Bukan. Bukan. Ya, Terus apa? Dan nih? M-nya musik. Sadam M-nya musician. M-nya masak, Mas. M-nya S-nya seniman ya, Mas ya? S-nya seniman. soto. Soto dishub. Masak soto. Oh, Nah, masak ini dia soto. Soul Lovers, lagu jingle dari Burnout 2026 yang dibikin oleh Mas Adam Dan M-nya Mas Haikal. dan Mas Haikal dan Mas Adam yang M-nya musician. Dari Burnout X Tegangan Tinggi Maranggeni 2026, Mas Sadam, Mas Murad dan juga Mas Yuda masing-masing satu persatu. Kenapa Solo Lovers yang lagi mendengarkan Solo Radio sore hari ini harus banget datang ke Burnout 2026? Silakan Mas Sadam, Dari saya. silakan. Kenapa kalian harus datang ke Burnout. Burnout X Tegangan Tinggi Maranggeni besok akhir pekan? Karena kapan lagi kalian akan mendapatkan paket lengkap pengalaman otomotif dan pengalaman festival musik yang luar biasa hanya dengan tiket semurah itu. Di bawah 100.000 Solo Lovers Kapan tiketnya. lagi kalian akan mendapatkan itu? Betul sekali. Mas Murad, Kapan meneh ndelok bapak-bapak dolanan gangsingan. Bapak dolanan Beyblade ya. Oh, kapan Betul meneh. sekali. Mas Yuda. Acara yang sangat lengkap Iya. untuk semua umur, semua golongan. Sayang banget untuk dilewatkan karena cuman hanya 1 kali 1 tahun. Itu dia Soul Lovers. Jadi nggak ada minimum usia bisa masuk ya Nggak ke Burnout, semuanya bisa. Semuanya. Nggak ada Embrio minimum. pun boleh. Gimana Mas? Embrio boleh. datang. Embrio boleh ya. Boleh. Dalam keadaan zigot boleh datang ya Mas ya. Boleh. Oke, dipakai wadah gitu ya. Iya. Oke. Jadi kamu masih usia berapapun Soul Lovers sampai nggak ada maksimumnya pun, kalau misalkan kamu sudah pakai tongkat bisa datang ya Mas ya. Bisa. Pakai T gitu bisa datang. Boleh. Boleh asal kuat ya Soul Lovers ya. Tanggal 25 Juli di Parkir Barat The Colomadu. Tiketnya bisa kamu klik di link tree yang ada di Instagram @burnout_id. Harganya macam-macam, ada bundling juga dan ada promo juga dari Elswood ya. Di tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Limited over nih Solo Lovers, siapa cepat dia dapat, kuota terbatas ya. Langsung aja cek Instagramnya di burnout_id. Terima kasih Mas Adam. Terima kasih Mas Terima Murad. kasih. Terima kasih Mas Sama-sama. Yuda. Terima kasih. Sukses secara Sama-sama. Burnout pokoknya, terus Amin, amin. membuat apa ya, terobosan-terobosan baru Mm, di 2027 dan sampai tahun-tahun berikutnya. Amin. Itu dia Amin. Solo Lovers. Jangan lupa untuk datang ke Burnout X Tegangan Tinggi Maranggeni 25 Juli 2026 cuma di The Colomadu Solo.